Ini orang kenapa sih? Makan itu. Makan itu semuanya udah dikasih racun. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami agar dalam jumlah yang sedikit ini bisa mencukupi untuk semuanya. Kumohon ridhomu ya Allah, kumohon kemurahanmu, kumohon mujizatmu. Hamba percaya Engkau tidak pernah mengabaikan umatmu ini ya Allah. Bilal, Bilal bangun Bilal. Yang nyuruh Andi. Saya tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Dia sudah mempermainkan nyawa banyak orang. Dok, anak saya nggak apa-apa kan, Dok? Ya, dia masih bernapas. Tapi sekarang kita harus bawa dia ke rumah sakit. Karena racunnya sudah masuk ke dalam darahnya. Dan kita tidak punya peralatan untuk menguras darah kotornya dan harus menggantinya dengan darah yang baru. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bilal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kasian juga ya Fahmi sama istrinya. Kok ada ya orang yang tega ngelakuin ini semua? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bilal, Bilal sadar, Bilal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Selamatkanlah anakku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Halimah, kita harus sabar, Halimah. Kita harus yakin Bilal bisa sembuh. Tapi bagaimana kalau Bilal nggak bisa bertahan, Mas? Dengan mengucapkan Allah Maha Besar, kita harus yakin Bilal pasti bisa sembuh. Ya Halimah, kita harus sabar, Halimah. Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azibil basya isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Imsahil basya rubbul bashi biyadika shifa'u la shifa lahu illa anta as'alulahal azim rabbal arsyil azimi an yashfika. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bilal. Maaf Bapak, Ibu, silakan tunggu di luar ya. Jangan, izinkan saya masuk. Saya ini ibunya. Maaf ya Bu, silakan tunggu di luar. Halimah, biarkan dokter melaksanakan tugasnya. Sabar, kita harus sabar, Halimah. Iya Mbak, lebih baik kita tunggu di sini aja ya. Tapi saya pasti bisa masuk. Saya kan ini ibunya. Anda orang tuanya Bilal. Ya, saya. Apa golongan darah Bilal? Ia kehilangan banyak darah. Ini sangat berbahaya. Astagfirullahaladzim. A+, Dok. Sama seperti saya, Dok. Alhamdulillah. Sebenarnya persediaan darah di rumah sakit kita sudah habis. Makanya tadi saya panik. Sebentar lagi suster akan datang. Sebaiknya Bapak ikut saja suster. Dok, tolong Dok. Anak saya pasti selamat kan, Dok? Ibu tenang saja. Kami akan berusaha untuk menyelamatkan nyawa anak Ibu. Permisi. Mas,
Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Halimah, kamu berterima kasih untuk apa? Yang saya lakukan ini adalah kewajiban saya sebagai seorang abi. Bilal itu sudah saya anggap seperti anak sendiri. Jangan pernah kamu tidak menganggap saya ini sebagai abinya Bilal. Jangan pernah. Jadi, Mas Fahmi yang ganteng dan lulusan Kairo ini menikah dengan Jana yang udah punya anak dan Mas Fahmi sayang sama anaknya. Wah, Mas Fahmi ini hebat. Saya salut sama Mas. Kamu lebih hebat daripada saya. Beberapa hari yang lalu kamu menolong saya. Dan hari ini, kamu menolong warga kamu. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi kamu. Itu semua kan cuma kebetulan aja, Mas Fahmi. Tidak ada hal yang kebetulan. Gugurnya satu helai daun pun, itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin memang benar kalau Anda ini dikirimkan ke kami untuk menolong kami. Permisi ya, Pak. Sakit, Mas? Permisi ya, Pak. Permisi ya, Bu. Buat orang yang udah nyaris ketabrak mobil, jarum sekecil itu pasti nggak ada apa-apanya dong, Mas. Bisa aja kamu, Van. Oh ya, yang aku benar-benar nggak ngerti siapa ya orang di balik semua ini, Mas. Dan ada ya orang yang tega buat ngeracunin semua orang di kampung, termasuk anak kecil loh, Mas. Saya rasa dunia ini udah gila ya. Ya, itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Banyak sekali orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata hatinya enggak. Ngomong-ngomong, kok kamu bisa ada di kampung itu sih tadi? Ah, itu Mas. Pertanyaan saya juga hampir-hampir mirip sih. Sebenarnya saya tuh mau pergi ke undangan silaturahmi keluarga Ranun. Keluarga yang undang saya dan dia kasih alamat. Alamatnya tuh masih jauh sebenarnya, Mas. Cuman teman saya Boni tuh mendadak mau sholat zuhur dan kita ke masjid. Mas, itu saya yang mengundang, Mas. Saya Halimah. Oh, jadi kamu yang nolong Ranun waktu itu? Jadi Mbak ini yang telepon saya. Berarti Mbak ini saudara Ranun? Ranun itu istri saya, Mas. Saya udah biasa lihat ekspresi seperti itu. Setiap kali orang tahu kalau istri saya ini dua. Enggak, Mas. Bukan begitu maksud saya. Saya cuma... Cuma apa? Enggak, Mas. Enggak apa-apa. Itu mereka. Itu Abi, itu Umi. Abi, Umi, ini laki-laki spesial. Dia sudah pernah menolong saya, dan ternyata dia juga nolong Ranun waktu itu. Luar biasa kan? Terima kasih banyak. Kami sudah berutang budi sama kamu. Arfan, terima kasih ya waktu itu kamu udah nolongin saya. Maaf kalau kemarin itu saya belum sempat bilang terima kasih sama kamu. Sekarang saya udah bisa ngomong, tapi saya belum bisa jalan.
Kenapa muka Arfan jadi aneh begitu? Van, kenapa? Enggak kok. Enggak apa, saya cuma sedikit pusing aja mungkin. Saya kurang biasa sama hawa di rumah sakit, Mas. Saya permisi bentar. Permisi. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Ternyata kamu tuh bisa senyum juga ya. Oh iya, aku tahu. Aku tahu main apa. Gimana kalau kita main senyum? Jadi caranya gini. Kamu senyum, aku senyum. Kita lihat siapa yang paling lama senyum, dia menang. Gimana? Sekali-kalinya gue suka sama perempuan udah harus sakit hati kayak gini. Van, lo kenapa sih? Lo dari tadi kenapa? Aneh banget. Gue ngerasa bersalah, Bang. Nggak seharusnya gue punya perasaan kayak gini. Perasaan? Perasaan apa maksud lo? Ranun, Bon, Ranun. Lo tahu sendiri kan kalau gue tuh suka sama Ranun. Tapi gue tuh bener-bener shock waktu Mas Fahmi ngenalin ke gue tuh kalau Ranun tuh istrinya, Bu. Ranun? Lo serius? Bener-bener tragis kan nasib cinta gue, Bu. Sabar ya. Gue tahu lo pasti terpukul banget. Tapi lo nggak salah kok. Allah juga yang menciptakan perasaan. Sekarang lo coba sabar untuk menerima kenyataan ini. Dokter, bagaimana kondisi, Dok? Anak Bapak baik-baik saja. Dia sudah menerima transfusi darah dari Bapak. Ya, sekarang keadaannya masih lemah, tapi wajar lah. Mungkin dalam beberapa hari ini kondisinya akan normal kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Baik, saya permisi dulu. Gila, ini ibu sayang. Kamu gak apa-apa kan? Ibu jangan nangis. Bilal baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bilal. Abi senang banget. Bilal sudah sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Allah. Bilal. Sekali lagi Allah menunjukkan kebesarannya. Bilal sudah selamat. Begitu pula dengan warga kampung itu. Apapun kekuatan jahat yang ingin merusak di hari yang fitri ini sudah musnah. Iya, Bi. Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang kita kembali ke kampung itu. Kita akan teruskan acaranya. Kita tidak boleh takut dengan ancaman seperti itu. Kita harus tunjukkan di mana ada Allah. Di situ akan ada kebahagiaan dan keselamatan, bukan penderitaan. Arfan kok lama sekali ya? Bi, saya mau keluar sebentar untuk cari Arfan. Sebentar ya, Bi. Van, lo jangan gini terus dong. Mendingan kita pulang sekarang. Yuk. Van, lo bilang sama gue, lo kenapa sih? Gue udah males ketemu sama dia lagi. Memangnya kenapa? Ini semua salah gue, Bon. Gue nyesel gue suka sama si Ranun. Lo kan nggak tahu kalau sebelumnya Ranun sudah menikah. Jadi lo nggak salah dong. Arfan! Kok kayaknya mereka cepat-cepat pulang? Kenapa ya? Apa karena Arfan sakit? Kok Mas Fahmi sendirian? Arfannya kemana? Tadi Arfan sama Boni sudah pulang duluan. Saya sempat lihat mereka, tapi sepertinya mereka mungkin ada acara lain, jadi nggak sempat pamit sama saya. Aduh, jam segini baru pulang. Dari mana saja sih kamu? Tadi kami dari kampung, Om. Merayakan Lebaran di sana. Ngapain merayakan Lebaran di sana? Kenapa nggak di sini saja? Tadi kamu bilang ini menyangkut nyawa banyak orang. Maksudnya apa? Dan kamu janji mau menjelasin ke Papa, iya kan? Bapak tanya sama Boni aja deh, Pak. Aku capek. Aduh, itu anak kenapa sih? Sebenarnya kalian habis dari kampung mana? Hah? Om, ini kampung di mana dulu banget Om pernah kirim Arfan untuk survei bisnis properti milik Om. Jadi kalian melanjutkan pekerjaan waktu itu? Bener, Om. Arfan memang benar-benar workaholic. Bayangkan saja, Lebaran seperti ini saja dia masih mikirin kerjaan, Om. Bagus. Bagus. Saya ingin secepatnya lahan itu diadakan penelusuran. Biar saya segera invest di sana. Karena daerah itu sangat-sangat potensial. Tapi kenapa dia pulang-pulang kayaknya seperti orang linglung begitu? Hah? Kalau masalah itu, Om, tanya sama Arfan saja ya. Saya permisi dulu. Mari. Arfan, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Arfan! Arfan! Fahmi itu benar-benar beruntung. Abi udah pengen banget ketemu sama kamu, Nak. Ibu juga kan?
Alhamdulillah ya, semua warga terselamatkan. Tapi gimana nasib cucu Pak Kiai? Alhamdulillah dia dapat ditolong. Kondisinya semakin membaik. Allah yang menyelamatkan kita semua. Sumpah Mas, saya nggak nyangka si Andi nekat ngeracunin kita semua. Ya, kita anggap saja ini jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasa tidak perlulah kita menghujat Mas Andi lagi. Sebetulnya Mas Andi itu orangnya baik. Tapi karena tergoda dengan kekayaan, dengan uang, imannya jadi goyah. Sangat disayangkan. Astagfirullahaladzim. Memang yang namanya uang itu bisa bikin orang jahat, Mas. Terutama untuk orang miskin seperti kami. Jadi korban kami, Mas. Mas, nggak ada bedanya mau miskin, mau kaya. Nggak ada bedanya. Kita anggap saja kekayaan itu salah satu ujian buat kita. Dan kita harus ingat, salah satu penyebab kejahatan itu adalah uang. Karena mencintai uang yang berlebih, iman kita jadi menyimpang. Astagfirullahaladzim. Ya oleh sebab itu, ketika kita beribadah, kita harus menyertainya dengan rasa bersyukur. Kenapa sih? Sekarang itu malah mereka sehat-sehat aja. Dan gak ada salah satu orang pun dari mereka yang jadi korban. Pingsan kek? Mati kek? Atau kenapa kek? Kalau kayak gini sih nanggung banget. Gak seru. Semua cara saya udah sia-sia. Kurang ajar. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke. Maaf lahir batin. Ranun. Ranun. Terima kasih ya, Mas. Kamu kelihatan cantik hari ini. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku, selalu di hatiku. Sekarang kamu coba jalan ya. Yuk, saya pegangin. Bismillah. Aduh, ya Allah. Saya deg-degan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ayo coba lagi. Kamu nggak boleh putus asa. Yuk, pegang tangan saya. Gak usah, Mbak. Lebih baik saya kayak gini aja, Mbak. Mungkin saya memang ditakdirkan seperti ini seumur hidup saya. Ya, kamu nggak boleh putus asa. Kita coba sekali lagi. Ayo, kamu pegang tangan saya. Ayo, Ranun. Kamu pasti bisa. Sudah bagus. Kita coba sekali lagi ya. Saya nggak mau. Lebih baik saya nyerah aja. Saya terima kalau takdir saya emang harus seperti ini. Sedikit lagi kamu pasti bisa. Coba lagi ya. Udah, jangan kebanyakan ngomong. Nanti kamu nggak konsen. Ayo, yuk. Bismillah. Ayo.
bisa jalan sekarang. Alhamdulillah, subhanallah. Apa kabar anak Ambil? Sehat-sehat aja kan? Abi udah pengen banget ketemu sama kamu, nak. Ibu juga kan? Abi selalu berdoa, insya Allah kamu jadi anak yang soleh dan berbakti kepada Abi dan juga ibu. Amin. Amin. Abi, kita kapan jalan-jalan? Loh, kamu kan baru sembuh sakitnya. Bu, abisnya Abel bosan di rumah. Mumpung lagi berpanjang. Iya, sabar. Akhir minggu ini kita jalan-jalan ya, rame-rame. Yes, asik. Kita bakal pergi jalan-jalan. Aku sayang deh sama Abi. Udah nggak kayak mayat hidup lagi nih. Mau jalan kemana kita sekarang, bro? Pak, aku udah siap. Siap ngapain? Kayak tentara saja lagaknya kamu. Aku udah siap, Pak, bertunangan dengan wanita pilihan Papa. Kamu serius? Iya, Pak, aku serius. Aku yakin Papa pasti akan memilih yang terbaik buat aku. Arfan. Ini baru anak Papa. Papa tidak akan mengecewakan kamu, Arfan. Oh ya, Pak. Satu hal lagi. Aku juga udah menemukan lahan yang potensial buat pertanian kita. Ah, sudahlah. Soal bisnis nanti saja kita bicarakan. Yang jelas sekarang Papa sudah lega. Kamu mau Papa jodohkan dengan anak teman Papa. Tanah ini tidak dijual. Apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang? Kita lihat saja nanti. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Dalam beberapa hari ke depan, hasil panennya sudah bisa kita nikmati. Dan insya Allah, ke depannya tidak ada lagi yang namanya kelaparan. Tapi yang pertama-tama, kita harus memperbaiki masjid di kampung ini, Mas. Wah, bener, Mas. Itu kudu duluan, Mas. Ya, saya setuju. Dan juga sekolah untuk anak-anak. Jangan ada lagi anak-anak yang tidak bisa baca dan juga menulis. Setuju, Mas. Setuju. Oh, jadi ini lahannya yang Arfan mau. Iya. Oh, bagus sih. Wih, modelnya kayak pengusaha besar nih. Juragan. Kenal dari mana, Mas Boni? Tok, itu potongan-potongannya sih, Tok. Kayak pejabat pemerintahan, Tok. Aduh. Pejabat. AP-nya penjahat tuh. Mas Fahmi, perkenalkan. Bapak Soekarno, papanya Arfan. Soekarno. Fahmi. Sarta. Anwar, Bang. Senang sekali kenal sama Bapak.
Bagus sekali ya hasil panen di sini. Selama ini saya punya bisnis properti. Dan sekarang saya mau mencari lahan yang potensial. Berapa harus saya bayar kalau saya ingin membeli semua lahan ini? Maksud Bapak? Di bagian mana yang kurang jelas? Saya ingin membeli semua lahan ini. Berapa? Untuk apa, Pak ya? Saya akan membuat taman bermain. Kamu tahu, di Disneyland, di Hong Kong, atau di Amerika. Lahan ini cocok sekali dengan impian saya. Wah, Pak, Bapak nggak bisa begitu dong, Pak. Main datang, terus beli kampung kami. Ini bukan beli permen, Pak. Nggak bisa begitu dong. Kamu akan jauh lebih untung kalau tanah ini saya beli. Gimana ceritanya, Pak? Bisa begitu? Loh, saya tahu. Kamu semua bertani secara ilegal di tanah ini. Ini tanah bukan milik kamu semua, tapi kepunyaan pemerintah. Iya kan? Wait. Maksud Bapak ilegal apa? Bapak jangan sembarangan ya, Pak. Kami tuh udah tinggal bertahun-tahun di kampung ini, Pak. Sembarangan. Maaf, Pak. Maksud Bapak apa? Bapak tiba-tiba datang ke sini, kemudian membuat warga di sini jadi gelisah. Maaf, Pak. Tanah ini tidak dijual. Apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang? Kita lihat saja nanti. Ya, ayo, Bob. Sadis bener. Tenang dulu. Saya berjanji saya akan cari tahu sebenarnya ada apa ini. Iya, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Udah gila ya, Bon? Ngapain coba lo bawa bokap gue ke sana? Bokap lo maksa gue untuk datang ke sana, Van. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Bokap gue kok bisa yang ngomong kayak gitu sama mereka? Mas Fahmi pasti jadi nggak respect sama gue. Aduh, jangan-jangan malah dia ngira gue yang mau melakukan ini semua. Lo sih kenapa sih lo nggak pakai SMS atau telepon gue? Kayak gue kan bisa nyusul ke sana, Bon. Sorry, Van. Waktu itu bokap lo di sebelah gue terus. Gimana gue mau kasih tahu lo? Alhamdulillah. Ini, Mas. Ya. Maaf ya Mas, saya bangunnya kesiangan. Tadi rencananya saya mau siapin sarapan buat Mas Fahmi. Nun, nggak apa-apa kok. Saya juga harus cepat-cepat pergi, ada meeting. Ya udah kalau begitu, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Kenapa, Ranun? Kamu kecewa ya saya menyiapkan makanan untuk Mas Fahmi? Buat apa Mbak saya kecewa? Lagi pula sarapan dibuatin sama Mbak ataupun sama saya itu kan sama aja. Jadi saya minta Mbak nggak usah memperpanjang masalah ini. Kamu itu nggak pernah balas SMS saya, nggak pernah angkat telepon dari saya. Pasti kamu sibuk sekali ya? Mi, maafin sikap papa aku ya. Aku juga nggak nyangka kalau papa aku akan berbuat seperti itu, Mi. Ya, saya yakin ini pasti salah paham. Iya, Mi. Dan kamu nggak usah khawatir, Mi. Apa yang menjadi milik warga sekarang ini, itu akan tetap menjadi milik mereka. Aku sendiri yang akan jamin, Mi. Sebenarnya sih, aku pengen membeli hasil panen mereka secara eksklusif. Eksklusif? Maksudnya? Maksud Arfan adalah
bahwa kami akan membeli langsung hasil pertanian dari sana. Sehingga keuntungannya jadi lebih besar. Maaf, Pak. Kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak berubah pikiran? Karena waktu itu Bapak datang dan mengatakan kalau Bapak ingin membeli lahan itu kemudian ingin membangun taman hiburan di sana. Enggak. Itu hanya pemikiran awal saja kok. Tapi setelah saya pikir ulang, sepertinya memang tidak manusiawi ya. Saya menggusur lahan orang hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Apalagi setelah mendengar dari Arfan, betapa berharganya lahan itu buat kamu, Fahmi. Saya jadi tersadar. Lebih baik saya ikut membantu meningkatkan kesejahteraan warga kampung itu. Saya tidak mau merusak impian mereka, Fahmi. Alhamdulillah. Baguslah kalau begitu, Pak. Jadi, apa rencana ke depannya, Pak? Ya, perjanjian itu akan menguntungkan kedua belah pihak, Fahmi. Karena harga yang kami tawarkan jauh lebih tinggi dari pasar. Karena adanya perjanjian eksklusivitas itu tadi. Iya, Mi. Papa aku benar. Kita akan selalu membeli hasil panen dengan harga yang lebih tinggi daripada pasar. Dan kamu juga akan mendapatkan keuntungan lebih besar karena kita udah nggak pakai perantara, kan? Sepertinya, ya, kedengarannya masuk akal. Arfan, tunjukkan contoh kontrak kita. Iya. Ini silakan, Mi. Kamu baca aja dulu. Kalau kamu udah setuju, baru kita bisa mulai kerjasama. Baik, saya setuju. Ya udah kalau gitu tunggu sebentar ya, aku ambilin dulu draft kontraknya. Halo, Ca. Ca, tolong print draft kontraknya ya. Oke, makasih. Mau periksa sekali lagi nih? Berhubung kamu sudah menyelamatkan nyawa saya, jadi saya nggak punya alasan untuk curiga sama kamu. Kamu tuh bisa aja, Mi. Nanti malam kalau kamu sempat, kamu datangnya ke pesta pertunangan aku. Oh ya, ajak aja semua keluarga kamu, Mi. Pertunangan? Siapa gadis yang beruntung itu? Masih orang kantor sini juga kok, Mi. Papa aku yang jodohin. Syukurlah kalau begitu. Saya ikut senang. Insya Allah perjodohannya akan membawa berkah. Insya Allah. Iya. Makasih, Mi. Mbak, kira-kira calon tunangannya Arfan kayak gimana ya?
Mas, lebih baik Mas sama Ranun saja yang pergi malam ini. Saya nggak enak sama anak-anak, takut nanti mereka bangun nyariin saya, Mas. Jadi Mas sama Ranun saja yang pergi ya. Halimah, kalau kamu nggak ikut, kita semua nggak akan pergi. Oh, jangan gitu, Mas. Saya nggak apa-apa kok, bener, Mas. Tapi saya yang nggak mau ninggalin kamu malam ini di rumah. Bener, Mbak. Kalau Mbak nggak pergi, saya dan Mas Fahmi juga nggak akan pergi. Emangnya Mbak nggak mau ya datang ke acara pertunangan orang yang udah nyelamatin saya dan juga Mas Fahmi? Apaan sih, Bun? Van, lo serius mau tunangan dengan pilihan bapak lo itu? Kenapa lo nggak kenalan atau pacaran dulu sih? Nggak ada gunanya, Bon. Toh cepat atau lambat hari ini bakal datang juga sama gue. Lagian gue percayalah sama bokap gue. Ya seenggaknya ini adalah wanita terbaik menurut bokap gue. Mas Fahmi, Mbak Halimah, Ranun. Jadi, mana gadis yang beruntung itu? Oh iya, sebentar aku panggilin dulu ya. Permisi. Kagak masuk. Bubar. Masih nongkrong aja jam segini. Wih. Kutuk kupret, ganggu orang ngopi aja ente. Dalam seminggu ini, kalian harus keluar dari kampung ini. Apa? Kami harus pindah dari kampung ini. Siapa yang nyuruh? Aturan dari mana tuh? Baca. Fahmi sudah menjual semua tanah di kampung ini. Jadi kalau kalian mau protes, silahkan protes sama Fahmi. Rahang jangan asal goyang ya. Mas Fahmi tuh nggak mungkin kayak gitu. Jaga tuh omongan. Lu tuh buta ya? Nih, baca. Nih, tanda tangan Fahmi kan? Lu pikir gua ngaco apa? Halo, Assalamualaikum. Mas Fahmi kemana ya? Tadi katanya dia mau kenalan sama tunangan aku. Oh ya Ruby ya, ini Mbak Halimah dan itu Ranun. Mereka adalah istrinya Mas Fahmi. Ini Ruby ya, tunangan aku. Senang sekali rasanya saya bisa ketemu lagi dengan Mbak Halimah. Saya telah kembali, Mbak. Fahmi, bener ini tanda tangan Mas Fahmi. Kita semua udah percaya sama kamu. Kita serahin semua sama kamu. Tapi apa balasannya? Kamu malah mengkhianati kita. Kalau saya memang nggak bisa mendapatkan Mas Fahmi, itu artinya saya harus menghancurkan dia sehancur-hancurnya.
Pokoknya saya mau kamu jalankan rencana kita dari awal. Pokoknya ingat, jangan sampai ada yang meleset. Dan sekarang juga, kamu harus pergi ke kampung itu. Hingga